Orang yang tidak tersentuh agama, tidak ada hisab, tidak ada dosa. Keadaannya sama seperti anak kecil sampai akil balik, orang gila sampai sadar, orang tidur sampai bangun, tidak berdosa. Masuk syurga, termasuk orang tua Nabi. Inilah dalil oleh para ulama, orang tua Nabi itu di surga. Tengok dalilnya di Al-Quran surah Al-Ma'idah. Fatratan minar rusul, karena mereka itu hidup di masa fatrah, di masa tidak ada diutusnya Nabi, dakwah tidak sampai. Alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kelak di akhirat, di mahsyar, kita termasuk hamba-hamba serta pengikutnya yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita masih membicarakan tentang perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia. Bab tentang kehidupan alam akhirat. 5 alam kehidupan yang dilalui manusia. Kehidupan di alam ruh, kehidupan di alam rahim, kehidupan di alam dunia, kehidupan di alam barzakh, dan kehidupan di alam akhirat. Adakah kehidupan sesudah itu? Maka jawabannya tidak ada. Karena akhirat dinamai dengan akhirat bersifat terakhir. Akhirat dari kata akhir. Di bulan yang lalu kita menjelaskan tentang hari berbangkit, yaumul ba'ats. Yaum artinya hari, ba'ats kebangkitan atau berbangkit. Yang sudah kita jelaskan bahwasanya manusia nanti bangkit dari kubur masing-masing seperti biji-bijian yang disiram air. Karena pada diri manusia ada satu tulang yang Allah desain tidak hancur dimakan oleh massa. Tulang itu ialah tulang ekor atau tulang sulbi. Begitu Rasul mengatakan kullu ibni Adam ya'kuluhu turab. Setiap manusia dimakan tanah. Apa maksudnya dimakan tanah? Kalau kita dikubur nanti, maka habislah tubuh kita ini digerogoti ulat-ulat. Maka yang dimakan terlebih dahulu yang lembut-lembut, biji mata, isi perut. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan digerogoti terus-menerus oleh ulat-ulat tersebut, maka habislah sudah. Tinggallah tulang belulang. Tulang belulang itu pun kalau sampai sekian tahun, maka dia akan lapuk, habis dimakan tanah. Tinggallah satu tulang. Kullu ibni Adam ya'kuluhu turab. Setiap anak Adam dimakan oleh tanah, illa ajabaz zanab, kecuali tulang ekor. Minhu khuliqa wa fihi yurakkabu. Dari situlah ia diciptakan dan dari situ pula ia disusun kembali. Maksudnya diciptakan kembali. Maka bentuk kebangkitan yang akan kita hadapi, kata Rasulullah SAW, yanzilullahu mataran. Allah turunkan air hujan. Tapi hujannya bukan hujan lebat, hujan yang rintik-rintik, cukup untuk menyiram tanam-tanaman. Karena kalau hujannya terlalu lebat, biji-bijian yang kita tanam itu hanyut mati. Makanya Allah sebutkan mataran. Jadi hujan yang tidak membinasakan. Maka dari situ kata Rasulullah, fatan butu minhu ajasadun nas. Maka jasad manusia akan tumbuh. Nah, setelah jasad itu tumbuh menjadi satu sosok yang utuh, lalu kemudian ruh yang sebelumnya berpisah dari jasad karena kematian dan juga karena kiamat, maka ruh itu akan kembali masuk ke dalam jasad itu. Itulah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat yang diceritakan Al-Quran dan hadis bersifat pasti,
Semua orang tak bisa menolak, semua orang tak bisa mengingkari. Kalau dia ingkari kehidupan akhirat, berarti dia telah mengingkari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lalu kemudian setelah manusia itu tumbuh menjadi satu jasad, maka kata malaikat ketika itu, halumma ila rabbikum, mari kalian menuju Tuhan kalian. Halumma, mari menuju Tuhan kalian. Maka ketika itu ada yang menyeru, memanggil dengan suara keras, muhti'ina ila da', menujulah kalian, segeralah kalian menuju penyeru-penyeru itu. Penyeru-penyeru di situ adalah para malaikat. Lalu setelah semua manusia mendengarkan, kita pun mulai merangsek menuju bumi mahsyar dalam keadaan berdiri. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu seluruh manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Ketika manusia bangkit, maka ada orang-orang yang muflihun, ada orang-orang yang berbahagia, dan ada pula orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Keadaan di sana di akhirat dua. Pihak kanan muflihun, orang-orang yang beruntung. Sebelah kiri khasirun, orang-orang yang merugi. Kehidupan kita di sana itu Bapak Ibu ditentukan oleh kehidupan dunia. Jadi mudah sebenarnya. Kalau kita ingin tahu nanti seperti apa saya di akhirat, tengok saja sekarang. Seperti apa kita sekarang di dunia ini. Kita juga bisa mendeteksi, mengetahui seperti apa cara saya bangkit nanti. Nanti saya bangkit seperti apa? Karena orang-orang yang muflihun, mereka bangkit dalam keadaan bergembira, mendapatkan berbagai macam nikmat. Sementara al-khasirun, mereka bersedih, berbagai macam azab yang sudah menanti. Nah, keadaan di sana ditentukan oleh kehidupan dunia. Jangan pernah berfikir yang penting di dunia ini kita happy-happy saja Ustaz. Yang penting kita puaskan saja hidup di dunia ini. Di akhirat besok pula dipikir ada atau tidak akhirat itu Ustaz. Karena belum ada orang yang pulang masuk barzah ke akhirat balik ke dunia. Betul lah saya bilang, mana ada orang yang sampai ke akhirat ataupun ke barzah kembali ke dunia ini. Tidak adanya orang sampai ke sana yang kembali ke dunia bukan berarti keadaan itu tidak ada. Kenapa begitu Ustaz? Contoh, ada orang yang asam urat. Apa orang asam urat ini kata dokter? Jangan makan emping. Itu pengetahuan dari dokter. Kalau makan emping nanti asam uratnya bangkit. Orang ini dengar cakap dokter atau tidak? Kalau dia tak dengar, tak percaya dengan ucapan dokter tadi, akan dimakan juga emping itu. Apa yang terjadi? Bengkak asam uratnya. Setelah dia makan asam urat itu baru dia percaya. Pak dokter, benar rupanya apa yang Pak dokter ucapkan kemarin. Bahwasanya kalau siapa saja yang kena asam urat makan emping, maka bengkaklah, kaki saya sudah bengkak, tak telap lagi berdiri. Nah, dia percaya setelah kejadian. Enggak mesti kita percaya setelah kita mengalami. Begitulah kehidupan akhirat. Tak mesti kita percaya mengalami dahulu baru kita percaya. Sebab sudah ada dalil Al-Quran dan hadis Nabi yang menceritakan kepada kita. Itulah maknanya ayat Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Baik. Lalu kemudian seorang yang beruntung, satu kelompok merugi. Pertama, kelompok yang kiri, kelompok yang khasirun. Ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta matanya. Ini sudah kita jelaskan di bulan yang lalu. Kenapa buta matanya Ustaz? Karena dia buat buta dengan perintah Allah. Satu, itu sudah kita jelaskan penjelasannya. Yang kedua, ada orang yang peka telinganya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim summan wa bukman wa umyan. Ada orang yang kami bangkitkan pada hari kiamat tersungkur mukanya. Jadi ketika bangkit itu tersungkur mukanya. Mengapa mukanya tersungkur? Karena di dunia orang itu orang yang sombong.
Dia sombong penyebab wajah dia tersungkun. Kenapa pekak telinganya? Karena dia buat pekak saja perintah-perintah Allah. Allah perintahkan, Bapak ibu kaum muslimin yang diberi kemampuan oleh Allah, hendaklah berkurban. Tak mau dia berkurban, Pak. Padahal dia mampu. Untuk beli HP 10 juta, ringan tangannya. Untuk bayar kurban sekali setahun 2.800.000, minta ampun mintanya. Saking beratnya. Inilah kebutuhannya, itulah kebutuhannya. Padahal hewan kurban yang dia sembelih di dunia akan datang kepadanya di akhirat kelak sebagai tunggangan. Kalau HP yang dia beli 5 tahun habis sudah, maka itulah orang yang dikatakan oleh Rasulullah awal ajizu. Orang yang bodoh itu adalah orang yang manittaba'a hawahu, yang mengikuti hawa nafsunya yang rendah, wa tamanna 'alallahi, dan banyak berangan-angan kepada Allah. Berangan-angan begini, masuk surga Firdaus, mendapatkan keselamatan, mendapatkan ini, padahal perintah Allah dibuat pekak saja. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan sementara dia jarang ke masjid, dia tak kerjakan perintah Allah. Orang solat 5 kali sehari, dia solat sekali 5 hari, mintanya surga Firdaus. Manalah mungkin orang solat, orang puasa Senin Kamis bulan Ramadan, dijanjikan oleh Allah babur Rayyan, masuk pintu surga namanya Rayyan, dia pun berharap, tamanna Allah, berharap, sementara dia tidak melakukannya. Jangan pernah bermimpi, sebab keadaan manusia di akhirat berbanding lurus dengan kehidupan di dunia. Apa yang dibuat di dunia, itulah yang diterima nanti. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kalian buat, kebaikan yang kalian peroleh. Keburukan yang kalian tanam, keburukan yang kalian tuai nantinya. Jadi itu tak akan berubah, tak akan terganti, semua sesuai catatan-catatan malaikat ketika itu. Lalu kemudian setelah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun terus merangsek menuju perjalanan di mahsyar. Maka setelah sampai di mahsyar, di sana ada orang-orang yang mendapatkan kenikmatan pula, yaitu orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal ibadah di dunia. Dan ini pun sudah kita jelaskan dahulu. Nah, lalu kemudian ada orang-orang yang ketika itu tertunduk malu mukanya. Ini yang belum. Tersungkur wajah sudah, buta matanya sudah, pekak telinganya sudah, bisu mulutnya sudah. Di 4 keadaan di mahsyar ini sudah kita jelaskan. Yang kelima, tertunduk malu. Mengapa tertunduk malu, Ustaz? Biasanya kalau orang tertunduk malu itu karena apa? Karena kesalahan. Itu di akhirat. Kalau di dunia tentu berbeda. Sudah pakai baju oranye, di gelandang KPK tetap dada. Itu bedanya di dunia. Kalau di akhirat tak bisa begitu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim rabbana. Hei Muhammad, kalau engkau melihat orang-orang mujrim, pendosa, pelaku dosa, pelaku macam-macam lah. Pelaku apa lagi yang dilakukannya? Pokoknya perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan, sementara dia belum hapuskan dosa itu. Solat tinggal bisa dihapus dengan cara bertobat, puasa tinggal bisa dihapus dengan cara bertobat. Tapi kalau patok tanah orang yang digeser, tak bisa. Jangan coba-coba lagi bertobat. Ya Allah, ambo dulu banyak dosa ya Allah. Ketika saya sebagai RT RW, sebagai yang mengurus tanah itu, banyak tanah orang saya geser-geser ya Allah, untuk mendapatkan 1 meter itu ya Allah. Ampunkan dosa saya ya Allah. Allah tolak. Tak bisa Allah terima. Sebab hubungan dengan manusia mesti diselesaikan dengan manusia juga. Allah tak akan ampunkan Bapak Ibu, tak akan selesaikan urusan dia sebelum meminta redha orang tersebut. Itulah yang dimaksud dengan hablum minas. Maka nanti di akhirat ada orang-orang yang membawa segudang amal,
amal puasa, salat, haji, umrah, sedekah, orang ini kemudian menjadi orang bangkrut, habis amalnya. Ada sebuah jambatan, di ujung jambatan sirat namanya qantarah. Maka di qantarah itu mereka akan dikisos. Kisos itu apa? Wal uzunu bil uzuni, telinga dengan telinga. Wal ainu bil aini, mata dengan mata. Kisos itu seimbang. Kalau nyawa dihilangkan, balas nyawa, itu kisos namanya. Nah, di akhirat kisosnya bukan nyawa dengan nyawa, karena tidak ada lagi kematian di akhirat. Maka orang itu nanti wa tu'khadhu hasanatuhu, amal-amal solehnya itu diambil. Jadi betul-betul perhatikan yang ini. Sebab kita ingin selamat di akhirat, tidak cukup dengan ibadah. Kalau tidak dihilangkan dosa dengan manusia. Ibadah kita okey, sudah bagus. Tapi kesalahan kita dengan orang bagaimana? Ada enggak hak orang yang kita makan? Ada. Apakah sudah dikembalikan atau belum? Belum dikembalikan. Saya pernah diceritakan oleh seorang jamaah saya. Bapak ini tukang, bekerjalah dengan orang mandornya. Lalu kemudian selesai bekerja, tak dibayar gajinya, Pak. Didatangi rumahnya, tak di rumah. Ditelepon, tak diangkat. Sekali, dua kali, 5 kali, sebulan, 2 bulan, sampai detik ini tidak dibayarkan gaji karyawannya itu. Dia tenang aja makan hak orang itu. Mungkin saja diberikan kepada anak cucunya. Wallahu alam, yang jelas hak orang yang dimakannya tidak pernah lunas dengan ibadah apapun. Maka kelak di akhirat orang itu akan mencari dengan siapa dia bersalahan ketika di dunia. Maka itulah kata Allah Subhanahu wa taala, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inna rabbihim. Wahai Muhammad, sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, kamu akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Dan mereka berkata, menundukkan kepala. Itulah bedanya menuju sidang dunia dengan sidang akhirat. Posisi ini belum di sidang, belum menuju yaumul hisab, hari pemeriksaan, baru dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar untuk menghadap Rabb semesta alam. Tadi saya katakan, halumma ila rabbikum, kata malaikat, cepat sekalian menuju Rabb kalian, bersegeralah menuju Rabb kalian. Muhtiina ila da', dipanggil terus. Dan setiap orang, maka setiap orang itu wajaat kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid. Setiap orang ada satu yang disebut dengan sa'iq, penggelandang yang memaksa untuk menghadiri persidangan. Yang satu wasyahid, sebagai saksi. Lalu kemudian orang ini dua sosok ini yang sebut dengan malaikat, itulah yang akan terus menemani. Semakin tidak mau orang itu untuk dibawa ke yaumul hisab, hari pertimbangan dan yaumul mizan, maka semakin dipaksa oleh malaikat tadi. Maka tertunduk malulah kepala mereka ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ mereka minta kepada Allah. Akhirnya disitulah mereka minta kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, sudah nampak. Apa yang mereka lihat? Semua yang diperbuat di dunia ketika itu muncul. Namanya arad, ain, ra, dha. Arad itu artinya diperlihatkan. Yauma idzin la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu tidak satu pun dari kalian itu yang tersembunyi. Para ulama menyebutnya dengan arad. Arad itu adalah penampakan amal. Amal kita ataupun dosa kita di dunia pernah kita lihat. Amal itu kan enggak pernah kita lihat, Bapak Ibu. Puasa, nampak enggak puasa itu? Enggak. Puasa itu abstrak, hanya didengar saja puasa. Bentuknya seperti apa? Kuning, hijau, merah, kuning, biru. Solat itu seperti apa bentuknya? Enggak pernah kita lihat hari ini. Tapi dia ada. Karena tidak sesuatu yang kita tidak lihat itu tidak ada. Suara ini ada atau tidak?
Ada. Bisa dilihat? Enggak. Bisa didengar? Enggak. Bisa dilihat? Bisa dirasakan? Enggak bisa. Suara hanya bisa didengar kalau gendang telinganya tak rusak. Kalau gendang telinganya rusak, tak bisa pula dengar. Putih hitam bisa dilihat? Bisa. Bisa didengar? Enggak bisa didengar. Karena putih hitam objek yang bisa tangkap oleh mata. Panas dingin bisa dilihat? Enggak bisa. Bisa dirasa, bisa didengar? Enggak bisa. Hanya bisa dirasakan oleh kulit. Asin, asam, manis bisa dilihat? Bisa didengar? Enggak bisa. Itu hanya bisa dirasakan oleh lidah tadi. Puasa, solat, haji, sedekah, umroh bisa dilihat? Enggak bisa. Bisa didengar? Enggak bisa. Itu bisa dirasakan oleh kepercayaan yang disebut dengan iman. Nah, kajian ini kalau di kampus-kampus, tentunya kampus-kampus Islam disebut dengan kajian metafisika. Ada metafisik, ada fisik. Fisik itu yang nampak. Mana yang lebih banyak, yang tampak atau yang tidak tampak di dunia ini? Lebih banyak yang tidak tampak. Yang tampak itu sebatas yang ditengok oleh mata ini saja. Yang tak terlihat, banyak sekali. Makanya kajian metafisik itu hari ini digeluti, diminati oleh banyak sarjanawan, khususnya sarjanawan usuluddin metafisik. Karena puasa metafisik tak pernah dilihat, tak pernah kita melihatnya. Solat, haji, umroh, tampak, tapi kan kelihatan orang haji, Ustaz. Orangnya, amalnya, tapi kan bergerak-bergerak, dia itu orangnya, amalnya, amal nggak pernah kita lihat. Maka nanti ketika di yaumil mahsyar, amal itu diaradkan, dimunculkan. Yauma idzin, pada hari itu la takhfa minkum khafiyah, tak nampak, tak satu pun yang tersembunyi. Maka disitulah orang-orang yang berdosa tadi, dosanya pun diperlihatkan kalau belum ditebus. Bagaimana cara menebus dosa, Ustaz? Taubatan nasuha, bisa ditebus. Ya Allah, hamba dulu ketika muda memang mada, solat tak pernah, puasa jarang-jarang, ngaji baca Quran apalagi. Ya Allah, tapi hamba enggak jahat. Karena beda orang yang jahat, beda orang yang jahat dengan orang yang ingkar. Kalau bahasa kaminya mangkau, beda Pak, orang yang mangkau dan orang yang jahat itu beda. Kalau mangkau itu, ke bahasa kami, mangkau itu dia malas solat, malas puasa, tapi orangnya baik. Dia tidak suka ganggu orang, tidak suka ngambil hak orang lain. Orang semacam ini cepat kembalinya. Tapi kalau jahat, karena terkadang jahat itu dia nikmati kejahatan dalam hidupnya. Ada orang kenikmatannya itu menzalimi orang. Kalau hari itu belum menzalimi orang, maka belum puas hatinya. Ini yang susah untuk dihilangkan. Maka saat itu dosa pun dia lihat. Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, kami sudah melihat balasan dosa itu, wasami'na, dan kami sudah mendengarkannya. Bagaimana nanti diputuskan, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Kenapa minta dikembalikan ke dunia? Ingin menebus, ingin tidak mengulangi lagi kezaliman yang pernah mereka perbuat. Lantas apa jawaban Allah? Apa jawaban Allah ketika itu? Kalla. Apa artinya kalla? Tidak. Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya omongan kamu saja. La'adu limanuhu anhu, seandainya kami kembalikan mereka ke dunia, mereka tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu. Apa sebab? Ini perlu dikaji. Apa sebab? Sebabnya sederhana Bapak Ibu. Karena di dunia semuanya sama-sama, semuanya sudah diberi telinga. Kan sama semua diberi telinga, kan telinga sama-sama dua, mata sama-sama dua, kaki sama-sama dua, tangan sama, semuanya nggak ada bedanya. Tapi mengapa ada orang yang sampai ke rumahnya, ada orang yang tidak sampai ke rumahnya? Apa yang membedakan?
Padahal kesempatan sama. Kesempatan jam sama-sama 24 jam sehari semalam. Rumahnya sama-sama dekat masjid. Waktu luangnya sama-sama pensiunan. Kaki sama-sama sehat. Telinga sama-sama sehat, mata sehat semua, tapi kawan sampai ke rumah Allah sementara dia tidak. Yang satu berbuat baik, yang satu berbuat jahat. Kok bisa? Maka inilah yang kemudian mereka sesali dalam hidupnya. Kembalikan kami ke dunia, farji'na na'mal salihah, agar kami dapat beramal saleh. Inna muqinun, kami akan yakin. Di situlah mereka mengatakan, kami nanti akan yakin ya Allah, kami akan bertekad, berazam, tidak akan mengulangi lagi. Tapi Allah katakan tidak, kalla, tidak, sekali-kali tidak, karena kesempatan sudah diberikan ketika hidup di dunia. Itu yang keberapa? Yang keberapa? Yang kelima. Yang pertama, tersungkur wajahnya karena sombong. Yang kedua, buta matanya. Yang ketiga, pekak telinganya. Yang keempat, bisu mulutnya. Yang kelima, ini dia yang kelima. Apa tadi yang kelima? Tertunduk malu. Jadi dalam pengajian itu yang perlu Bapak Ibu ingat poin-poin aja. Kalau penjelasan panjang tadi, insya Allah sampai di rumah dah lupa. Apalagi nunggu bulan depan, nggak akan ingat lagi. Tema umumnya nggak ingat. Jadi yang perlu dipegang itu poinnya. Begitu Pak, Ibu. Jadi nggak perlu ingat yang panjang-panjang itu. Apalagi ingat ayatnya. Kalau hafal bagus, kalau tidak cukup ingat poin tadi. Oh ya, bagaimana keadaan di akhirat? Dua. Yang pertama bahagia, beruntung. Yang kedua merugi. Yang merugi ini bagaimana keadaannya? Mengapa dia rugi? Seperti apa? Karena mereka wajah tersungkur, kemudian buta matanya, pekak telinganya, bisu mulutnya, tertunduk malu karena dosanya. Yang keenam, mereka menghadapi ketakutan yang luar biasa. Karena sudah jelas ketika dosa yang dia lakukan, maka menantilah depannya hukuman-hukuman. Maka di situ mereka mulai takut. Apa kata Allah? Qulubu yawma idzin wajifah. Hati manusia pada hari itu merasa sangat takut. Karena manusia dibangkitkan seperti belalang yang bertebaran, jaradun muntashir. Saking banyaknya manusia ketika itu, seperti belalang yang bertebaran, dan setiap belalang ini menuju satu arah. Maksudnya manusia tadi seperti satu arah. Gunung-gunung dihancurkan ketika itu. Apa kata mereka? Wa nufikha fis-sur, maka ditiuplah sangkakala, fa idzahum minal ajdas, maka tiba-tiba mereka bangkit dari kuburnya, ila rabbihim yansilun, menuju Tuhan mereka dengan cepat. Semua bergegas. Qalu, lalu mereka berkata, ya wailana, celakalah kami. Man ba'athana, siapakah yang membangkitkan kami? Min marqadina hadza, dari tempat pembaringan kami ini. Hadza ma wa'adar rahman, inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman ketika di dunia. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul itu. In kanat illa sayhatan wahidatan, melainkan itu hanya sekali tiupan. Fa idahum jami', maka tiba-tiba semua manusia ladaina muhdarun, dihadirkan kepada kami. Maka ketika dihadirkan, di situ muncul rasa takut. Sudahlah tertunduk malu menghadapi Allah, di situ diberi pula rasa takut yang luar biasa. Karena belum tentu orang yang tertunduk malu ada takut. Tertunduk malu saja, bisa jadi tunduk malu itu hanya sekedar malu. Tapi di akhirat sudahlah tertunduk malu, diberi rasa takut yang luar biasa. Inilah bentuk kesulitan yang akan dihadapi oleh manusia ketika di bumi mahsyar. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tadi sudah kita singgung sedikit. Yang ketujuh, setiap orang ada satu malaikat dan ada satu penggelandang.
Ini sudah kita jelaskan tadi yang ketujuh. Inilah 7 gambaran orang-orang yang al-khasirun ketika dibangkitkan di akhirat. Nah, al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Ketika mereka bangkit dari kuburnya dan sampai di bumi mahsyar, maka mereka ini diberi tanda. Ini orang-orang yang muflihun, diberi tanda. Apa tanda mereka? Tanda mereka bercahaya. Nabi Muhammad SAW tak mungkin mampu mengenali umatnya dari sekian banyak umat yang berkumpul. Karena umat yang berkumpul di padang mahsyar sejak zaman Nabi Adam AS sampai akhir zaman. Pertanyaannya, sudah berapa banyak umat yang dihidupkan Allah di muka bumi ini sejak Nabi Adam? Banyak sekali Bapak Ibu, tak terhitung jumlahnya. Dan umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang dibanding umat sekarang. Maka ketika umat-umat itu dikumpulkan dan Nabi menunggu setiap umatnya, bagaimana Nabi Muhammad memberi syafaat kepada kita? Bagaimana Nabi Muhammad mengenali kita? Sementara kita tak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dari mana Bapak tahu, Ibu tahu ini Muhammad, ini bukan? Kecuali orang pernah bermimpi dengan Rasulullah, kita tak tahu. Nabi tahu enggak dengan umatnya? Kalau tidak ada tanda, Nabi tidak akan tahu. Maka disitulah Nabi mengenali umatnya dari tanda-tanda tersebut. Umat Nabi Muhammad tandanya bercahaya. Jadi akan memancar cahaya dari umat-umat Nabi Muhammad SAW. Dari situlah Rasul mengenali itu umatku yang sedang berada di mahsyar. Kenapa kita perlu bertemu dengan Rasulullah? Di sana kita ingin mendapatkan syafaat, pertolongan. Maka setiap orang, setiap kelompok, setiap kaum akan berada di baris Nabi mereka masing-masing sampai nanti ke akhir, sampai nanti surga dan neraka. Umat-umat itu mendatangi nabi-nabi sejak zaman Nabi Adam. Ya Adam, antal abul bashar, selamatkanlah kami. Kata Nabi Adam, saya tidak bisa menyelamatkan kalian. Datangilah Nabi sekaligus Rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Lalu kemudian mereka pun berbondong-bondong, ya Nuh, isfa' lana, berikan kami syafaat. Kata Nuh, saya tidak bisa memberikan syafaat. I'ti ila Ibrahim, datang kalian kepada Ibrahim alaihi salam. Lalu kemudian mereka pun berombong-rombong, beramai-ramai, zumrah, datang kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, selamatkan kami dari kesulitan ini. Kata Ibrahim, i'ti Musa, datanglah kepada Musa alaihissalam. Mereka pun menemui Musa. Hai Musa, selamatkan kami dari kesulitan akhirat ini. Lalu kata Musa, i'ti Isa, datanglah kepada Isa alaihissalam. Kata Isa, datanglah kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umat manusia nantinya. Artinya apa? Kita sangat perlu bertemu dengan Rasulullah. Rasul katakan, temui aku nanti di akhirat. Kalau kalian tak dapatkan di mizan, tengok aku di telagaku. Kalau kalian tak mendapati aku di telagaku, lihat aku di Siratul Mustaqim. Jadi Nabi itu menunggu kita di 3 tempat. Kalau enggak di mizan, hari yaumul hisab, yaumul pertimbangan, ditimbangnya amal, atau lihat nanti Nabi di telaganya Al-Haud, atau temui Nabi di Siratul Mustaqim. Berarti Bapak Ibu, 3 tempat ini sebelum masuk surga. Karena sudah kalau masuk surga, kita tinggal menikmati hidup. Masalahnya di padang mahsyar itu, yaumun, satu hari, miqdaruhu khamsina alfasana, kadarnya 50.000 tahun. Satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Jadi bukan sebentar. Maka karena tidak sebentar, kita mengharapkan syafaat. Kembalikan ke pertanyaan tadi. Dari mana Rasulullah mengenali umatnya? Karena memancarkan cahaya. Pertanyaan lanjutan, bagaimana cara mendapatkan cahaya? Tiba-tiba muncul cahaya? Enggak mungkin, pasti ada. Balik lagi ke dunia.
Jadi semua yang berkaitan akhirat pasti muaranya hulunya dunia. Muaranya akhirat, hulunya dunia. Maka kalau ada orang bertanya, kajian Ustaz Wandi ini kajian perjalanan akhirat, tapi kok mengkaji dunia? Tak ada nilainya orang mengkaji akhirat kalau tak ada dunia. Anak kecil, ada enggak permasalahan di akhirat? Enggak ada, mereka penghuni surga. Orang yang nanti di akhirat itu yang dihitung orang yang anak kecil menjelang akil balik, orang gila sampai sadar, orang tidur sampai terbangun. Yang tiga ini enggak ada problem mereka, Bapak Ibu. Kita yang banyak problem di sana. Karena kita diberi akal, diberi kesehatan, dakwah dengar, bukan pula orang tinggal di pedalaman. Kalau yang tiga tadi, anak kecil sampai balik, orang gila sampai sadar, orang tidur sampai terbangun. Nah, ini enggak ada hisab bagi mereka. Jadi setiap yang berkaitan dengan akhirat mesti ada hubung kait dengan dunia. Bagaimana cara mendapatkan cahaya itu? Satu caranya adalah beriman. Itu cara yang pertama, itu beriman kepada Allah. Allah berfirman di Quran surat Al-Hadid 12 dan 13. Yauma, pada hari, taral mu'minin, engkau melihat orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan kaum perempuan, mukmin perempuan, yas'a nuruhum baina aidihim, memancar cahaya di sekujur mereka, di sekeliling mereka, wa bi aimanihim, depan dan belakang mereka. Ketika itu dikatakan oleh malaikat, busyrakumul yaum, hari ini bagi kalian kabar gembira, jannatun tajri, surga yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, kalian hidup di sana untuk kekal selama-lamanya. Zalika huwal fawzul azim, itulah balasan orang yang sangat besar. Yauma, pada hari itu, yaqulul munafiqun, orang munafik laki-laki, wal munafiqat, dan munafik perempuan berkata, lilladzina amanu, kepada orang beriman, unzuruna, tunggu kami sejenak. Orang-orang beriman memancarkan cahaya di sekujur tubuh mereka. Lalu mereka pun melenggang berjalan menuju mizan, yaumul hisab, sirat, dan seterusnya. Orang-orang munafik, Bapak Ibu, ketika itu melihat orang beriman, apa katanya? Hei kalian orang beriman, tunggu kami sejenak. Kami ingin bersama kalian. Kami ingin mendapatkan cahaya-cahaya kalian. Tunggu kami sebentar. Kami tak bisa berjalan, tak bisa melihat. Mohon tunggu kami, unzuruna naqtabis min nurikum, agar kami dapat secerca cahaya kalian itu. Kata siapa? Kata orang munafik. Kepada siapa? Orang beriman. Karena tadi dia beriman. Iman itu memancarkan cahaya. Ini yang pertama, bukan satu saja. Ini yang pertama, iman itu memancarkan cahaya. Nurul iman. Sebenarnya nurul iman itu artinya cahaya-cahaya. Karena iman itu kan memberikan cahaya. Cahaya kepercayaan. Nah, ketika itu orang beriman mengatakan, qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Cahaya ini ambil di belakang sana. Nun, jauh di sana. Kata orang beriman tadi. Percaya pula lah orang munafik ni, Bapak Ibu. Karena mereka begitu di dunia. Orang beriman yang ditipu-tipunya. Kalian mau memilih saya sebagai presiden? Dapat nanti bantuan banyak. Ditipunya kita. Jadi wali kota, ditipunya kaum muslimin. Mau kalian? Mau. Maulah. Setelah terpilih, hilang nomor HP-nya. Tak pernah lagi menengok orang memilih itu. Begitulah cara menipu di dunia. Maka orang beriman bukan membalas, tidak. Mereka tak membalas, Bapak Ibu, sama sekali enggak membalas. Orang beriman tu katakan qila rji'u, dikatakan irji'u. Irji artinya apa? Pulanglah kalian.
Tengok ke belakang. Min waraikum kilarji'u waraakum, di belakang kalian. Faltamisu nura, maka ambillah cahaya di belakang sana. Percaya pula lah orang munafik itu. Sama seperti orang munafik menipu kita di dunia ini. Percaya enggak kita? Buktinya Bapak Ibu percaya. Apabila tidaknya, begitulah akhirnya kemudian mereka itu membelok ke belakang. Dia tengoklah cahaya di belakang, dicari, rupanya tidak ada. Berarti orang beriman ketika itu berbohong, Ustaz? Enggak berbohong mereka. Lalu kenapa dikatakan di belakang? Belakang itu maknanya ad-dunya. Cahaya yang aku dapat ini di dunia, ambil ke dunia sana. Mungkinkah orang itu kembali lagi ke dunia? Tidak mungkin, karena kesempatan sudah berikan ketika itu. Lalu kemudian faduriba bainahum bisurin lahu babun. Lalu akhirnya mereka ini orang beriman sudah di depan, orang munafik di belakang, ditembok Pak. Bisurin lahu bab. Mereka itu dihalangi sehingga betul-betul tak bisa melihat. Batinuhu fihi rahmah, bagian dalam berarti bagian yang sudah lewat tadi, isinya rahmat. Maka orang-orang beriman diliputi rahmat ketika itu. Wa zahiruhu min kibalihil azab, dan di belakangnya, maksud di luar tadi, batin lawannya zahir. Batin itu artinya dalam, zahir artinya nyata, di luar itu maksudnya. Yang di luarnya mereka min kibalihil adab, mereka memperoleh azab ketika itu. Lalu kemudian mereka orang-orang munafik tadi terus memanggil-manggil, tapi kesempatan sudah berakhir. Lalu ketika itu Allah katakan lagi, surat Tahrim ayat yang ke-8, yujzillahun nabiyya walladzina amanu. Kemudian Allah SWT memberi balasan kepada Nabi dan orang-orang beriman yang bersamanya. Apa balasan oleh Allah? Nuruhum yas'a baina aidihim. Ini orang beriman, cahaya itu memancar-mancar, menyambar-nyambar. Maka ada orang beriman cahayanya itu sebesar gunung Uhud. Dari kejauhan Nabi sudah mengenal, itu man ambo tu katanya. Mari ke sini kalian. Mari aku tunggu kalian telaga aku ini. Dari jauh sudah kelihatan karena keimanannya kuat. Lalu kemudian setelah itu mereka berdoa. Ini amalan yang kedua. Jadi amalan kedua berupa doa dalam ayat ini. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulun. Mereka berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amalkan doa ini Bapak Ibu. Untuk apa Ustaz? Agar Allah berikan kita cahaya. Yang pertama amalannya beriman. Alhamdulillah kita sudah beriman. Tambah lagi bahan bakarnya supaya cahaya itu semakin besar. Kalau cuma sedikit bahan bakarnya, kecil pula lampunya. Macam api 9 watt lah, sedikit dia kuat. Tapi kalau buat 2200 ditambah lagi tentu berbeda. Satu, iman saya okey, sudah munculkan cahaya. Tambah lagi dengan doa, nanti ada 8 amalannya. Yang kedua, doa. Ibu-ibu, bapak-bapak, buka nanti surat At-Tahrim, ya Bu ya. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Silakan ditulis bagi yang mau nulis. Kalau tidak nanti lihat di channel YouTube kameramen kita. Diputar ulang lagi. Rabbana, ya Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya kami. Waghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca doa dari Al-Quran, 2 pahala yang kita dapat. Pahala berdoanya dapat. Satu lagi, pahala baca Qurannya dapat. Jadi 2 keutamaan orang yang berdoa dari ayat-ayat Al-Quran.
Kalau dari hadis Nabi atau dari susunan para ulama, kita dapat pahala ibadah doanya. Karena setiap ibadah akan dibalas pahala. Tapi kalau orang yang membaca doa dari Al-Quran, dia dapat pahala berdoa, dia dapat pahala membaca Al-Quran. Satu huruf Al-Quran dibalas 10 kali lipat. Rabbana, dah berapa huruf itu? Ra, ba, nun panjang, Atsmim 4 lagi 8, Lana 2, dan 3, Lana 2, 10, Nurona 14, Waghfir lana 5, Wa ghafar 4, Lana 2. Ada berapa tadi? Pokoknya banyak lah. Ya pula ngitungnya. Akali aja lah berapa huruf tu. Setiap huruf itu 10 tadi sudah 22. Innaka 3 pula 23 25. Ala 2 27. Kulli 2 pula 27 29. Syai'in 3 32. Qadir 4 huruf. 32 tambah 4 36. 36 kali 10 360 pahala dari satu doa yang diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi dua itu yang saya jelaskan pada malam ini, dua amalan untuk mendapatkan cahaya. Boleh? Kalau ada pertanyaan untuk satu orang, jam itu saya tengok ada 1 minit lagi. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Kalau tidak ada, langsung kita tutup. Silakan Pak. Ya. Ini mengenai akhiratnya kan. Kalau nama katanya, kalau nama yang dipakai nama ada Muhammad itu lebih dahulu dihisab. Apa? Kalau nama itu di awal. Namanya Muhammad Nur atau Muhammad lebih dahulu dia dihisab daripada orang yang tidak pakai nama Muhammad. Apa ada hadis? Baru pertama kali saya dengar. Tapi nama yang utama ada dalilnya. Seutama-utama nama di akhirat Abdullah. Atau apa? Seutama-utama nama Abdullah. Ya, karena Abdullah artinya hamba Allah. Tapi tidak ada saya dapati keterangan bahwasanya Abdullah itu yang pertama. Cuma kalau kita merujuk pas pengambilan raport dahulu, Abdullah itu yang pertama. Karena Abdullah. Kalau menuju itu, apakah di akhirat pemanggilan itu seperti pemanggilan rapor? Wallahu a'lam bishawab. Nah, cuma kalau kita boleh nggak kita berpikir begitu, Pak? Boleh saja Abdullah. Tapi nggak semua Abdullah juga, karena ada orang kafir itu namanya Abdullah juga. Jadi tentu Abdullah yang beriman kepada Allah. Kalau orang kafir dipanggil nggak? Dipanggil nggak? Rapor tak ada, apa mau dipanggil? Kita kan mau laporan. Orang yang dipanggil itu orang yang diperiksa untuk menentukan surga atau neraka. Itulah yang dipanggil. Ini tak ada tiket untuk masuk surga, untuk apa dipanggil? Langsung aja masuk. Jadi kalau kita berpikir seperti Abdullah nama pertama, boleh jadi. Cuma itu tidak ada dalil. Sebenarnya enggak penting pertama atau yang terakhir, yang penting masuk surga. Cuma yang paling lama nanti dihisab siapa? Orang yang umurnya panjang, PT-nya banyak. Kenapa begitu, Ustaz? Karena banyak diperiksa tentu ya. Orang yang 1 triliun hilang dengan 11 triliun beda enggak? Beda. Duit 11 triliun itu banyak enggak, Pak? Oh, banyak sekali, Pak. Kalau beli cendol bisa berenang kita dalam tuh, saking banyaknya. Nah, bukan berarti orang yang lama hisab itu masuk neraka. Tidak, lama saja prosesnya. Karena duitnya banyak, hartanya banyak. Umur 90 tahun, harta banyak pula. Tak satu pun diberikan untuk kebaikan. Ini yang memberatkan nanti. Kalau diberikan kebaikan, lama dia dihisab, diperiksa, tujuannya untuk menentukan surganya surga mana. Hotelnya bintang berapa? Ada anak kolam renang di situ. Paham maksud saya di sini? Tingkatan surga itu kan 7, Pak. Ada mengatakan 8. Firdaus yang paling tinggi.
Itulah surga Firdaus itu. Untuk sampai ke atas perlu pendataan enggak? Perlu pendataan. Data diambil dari mana? Dari amal ibadah. Jadi database-nya itu sudah ada di malaikat. Dan mudah-mudahan database kita database yang baik-baik semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi 3 pertanyaan, Pak. Fadhol. Bagaimana posisi orang di akhirat nanti yang tidak pernah bersentuh agama? Baik. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Orang yang tidak tersentuh agama, tidak ada hisab, tidak ada dosa. Keadaannya sama seperti anak kecil sampai akil balik, orang gila sampai sadar, orang tidur sampai bangun, tidak berdosa. Masuk surga, termasuk orang tua Nabi. Inilah dalil oleh para ulama orang tua Nabi itu di surga. Tengok dalilnya di Al-Quran surah Al-Maidah. Fatratan minar rusul, kadang mereka itu hidup di masa fatrah, di masa tidak ada diutusnya Nabi, dakwah tidak sampai. Suku Talang Mamak, suku Akid, suku Sakai, mereka hidup sesuai akalnya, melakukan dosa ini dan itu, mereka tidak dihitung sebagai amal ibadah apa ataupun amal ataupun dosa. Jadi mereka itu dihukumi selamat di akhirat. Jadi yang selamat itu siapa? Anak kecil sampai akil balik. Yang kedua, orang tidur sampai bangun. Yang ketiga, orang gila sampai tersadarkan. Maka kalau bapak ibu mau selamat, pilihlah di antara yang 3 ini. Boleh. Jadi orang gila boleh, tak ada dosanya Pak. Jadi orang tidur terus sampai mati boleh. Atau tak usah hidup di atas umur 15 tahun. Matilah sebelum itu. Nah yang tadi termasuklah ketiga kelompok ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.